Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menganalisis data hasil uji menggunakan UV-DRS. Yang akan kita cari merupakan nilai band gap dari suatu material, yang mana band gap atau celah pita merupakan energi yang dibutuhkan agar suatu elektron dapat tereksitasi, dapat berpindah. Nah, di mana nanti nilai dari band gap ini akan menentukan sifat dari suatu material, yang mana sifat itu lebih khusus ke sifat kelistrikan seperti konduktor, semikonduktor, dan isolator. Adapun seperti yang kita ketahui bahwa isolator merupakan benda atau material yang cenderung susah untuk menghantarkan listrik, sedangkan konduktor kebalikannya. Nah, adapun semikonduktor menandakan bahwa material ini memiliki sifat berada di antara konduktor dan semikonduktor. Adapun untuk perhitungannya, penentuannya itu kita menggunakan beberapa parameter, di mana yang pertama itu ada menemukan nilai energi fotonnya, kemudian ada reflektansi, kemudian ada koefisien serapan, ada juga koefisien hamburan, kemudian fungsi Kubel-Kammung dan hubungan dari fungsi Kubel-Kammung dengan energi fotonnya. Nah, di mana yang pertama akan kita lakukan perhitungan dari energi foton ya. Energi foton itu atau HV itu kita dapatkan dari pembagian 1240 yang dibagi dengan data wavelength-nya atau panjang gelombangnya ya. Jadi bisa kita tuliskan saja 1240 dibagi dengan data wavelength-nya. Nanti setelah dilakukan perhitungan di Excel ini, bisa kita langsung klik saja untuk meneruskan datanya agar sampai ke bawah. Nah, sudah ada. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan nilai dari R-nya atau reflektansinya. Meskipun kita sudah menentukan nilai R sebelumnya, tapi di sini kita akan menghilangkan persennya. Jadi nanti nilai R akan kita bagi dengan 100. Nilai R persen. Nah, jadi kita sudah menghilangkan persennya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan nilai K, yang mana K ini merupakan koefisien serapan. Koefisien serapan dihasilkan dari 1 dikurangi dengan nilai R yang sebelumnya kita ketahui, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Jadi kita langsung saja tuliskan 1, kemudian dikurangi dengan nilai R dan dipangkatkan dengan 2. Jangan lupa diberi kurung. Nah, setelah kita dapatkan, bisa kita klik 2 kali saja. Kemudian kita akan menentukan nilai S atau koefisien hamburan, di mana menentukan itu dengan cara mengkalikan nilai R dengan 2. Jadi 2 dikali dengan R ya, dengan nilai R yang bukan dalam bentuk persen ya, yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi kita tuliskan saja 2 dikali dengan nilai R. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada penentuan fungsi Kubel-Kammungnya ya. Dimana di sini tulisannya FR itu dihasilkan dari pembagian antara nilai K yang sudah kita cari sebelumnya dengan nilai S. Jadi nilai K yaitu koefisien serapan ya, dibagikan dengan koefisien hamburan atau S. Setelah didapatkan, selanjutnya kita akan menentukan parameter terakhir ya. Nilai yang terakhir kan kita kita dapatkan, yaitu hubungan antara fungsi Kubel-Kammungnya dengan energi foton. Jadi kita tinggal kalikan saja nilai FR yang tadi dengan HV atau energi foton, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Nah,
Pangkat 2 ini nanti dia berhubungannya dengan jenis transisi ya. Jadi ada pangkat 2 atau pangkat setengah, itu tergantung transisi dari elektronnya. Nah, setelah kita dapatkan semua data ini, selanjutnya kita akan memplotkan ke dalam grafik, di mana plotkannya itu kita dalam software Origin ya. Jadi nanti yang akan kita kopikan ke Origin itu hanya data sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X yang akan kita gunakan itu merupakan nilai energi fotonnya atau nilai HV-nya, sedangkan untuk sumbu Y itu merupakan fungsinya ya, hubungan fungsi Kubel-Kammungnya dengan nilai energi foton yang kita dapatkan dengan 2 tadi gitu. Kita akan lanjutkan ke Origin, kita akan copy, kemudian kita plotkan kepada grafik untuk menentukan nilai band gap-nya. Seperti itu. Oke, setelah kita mengkopikan data sumbu X dan sumbu Y ke dalam Origin, selanjutnya kita akan memplotkan dua data tersebut dengan grafik XY ya. Kita plotkan, kita langsung nanti kita akan blok, kemudian kita plotkan ke dalam grafik, kita pilih nanti line saja. Jadi kita blok, kemudian nanti kita plot, kita pilih line, dan akan dihasilkan grafik seperti yang terlihat di layar ya. Jadi ini merupakan grafik energinya ya. Jadi panjang gelombang energi foton yang dihasilkan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan nilai band gap-nya, yang mana nilai band gap ini tuh dihasilkan dari mulai adanya lonjakan ya. Jadi terlihat dari titik awal kurvanya itu linear gitu. Kenapa? Karena ketika kurvanya ini awal linear, itu menunjukkan bahwa adanya lonjakan energi ya, batas minimum lonjakan energi yang mulai stabil gitu. Jadi makanya ditentukan itu di titik pertama dia linear atau terlihat adanya lonjakan. Tapi sebelum itu, sebelum kita menentukan nilai X atau band gap-nya, kita harus menyesuaikan dulu nilai Y-nya. Jadi nilai Y-nya ini harus dimulai dari 0. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi dari pembacaan nilai band gap-nya. Karena kita berdasarkan pada rumus Y itu sama dengan, X itu berarti sama dengan Y min C per M ya, dimana ketika kita menentukan nilai X, berarti nilai Y-nya itu akan mempengaruhi, maka kita akan set di scale ini dia untuk jadi 0. Nah, ini sudah terlihat ya, dia jadi mulainya dari 0. Selanjutnya baru bisa kita tentukan nilai band gap-nya, yang mana nilai band gap-nya itu kita tentukan dari garis perpotongan dengan sumbu X nanti. Jadi kita akan buat garis dari mulai titik pertama tadi linear, kemudian kita tarik garis sampai ke sumbu X-nya, jadi membentuk titik perpotongan. Nah, titik perpotongan inilah yang nantinya akan disebut sebagai nilai band gap-nya. Jadi ini kita bisa tarik garis ya. Oke ya, ini kita perbesar karena agar memudahkan dalam pembacaan atau penglihatan titiknya ya. Jadi kita perbesar saja untuk memudahkan, seperti itu. Nah, ini kita tarik garis sampai menemukan titik perpotongan ya. Jadi usahakan garisnya itu lurus dan tepat, karena nanti mungkin pembacaan ini kan berbeda-beda tergantung pada penentuan garisnya. Makanya kita harus usahakan untuk akurat begitu. Kemudian setelah ini bisa kita pertebal untuk memperjelas ya, ini garisnya yang warna merah. Kemudian selanjutnya kita akan melihat titik mana garis ini tuh memotong. Jadi di mana sih sebetulnya nilai band gap-nya atau titik yang kita tentukan sebagai nilai band gap menggunakan fitur screen reader ya. Kita gunakan fitur screen reader di Origin.
Nah, kita bisa gunakan ya. Setelah kita pastikan dulu biar lurus ya. Jadi nanti perpotongannya sesuai. Kemudian kita analisis lagi menggunakan screenreader. Nah, nanti di screenreader ini akan ditentukan titik perpotongannya ya, titik perpotongan baik yang sumbu X maupun Y-nya. Tapi nantinya yang akan kita butuhkan itu hanya sumbu X-nya saja gitu. Jadi nanti titik sumbu Y yang didapatkan itu tidak kita butuhkan seperti itu. Kita masukkan, kita pilih screenreader, kemudian nanti kita plotkan di titik perpotongan. Nah, ini kita plotkan di titik perpotongan. Untuk selanjutnya sudah terbaca di atas ya bahwa nilai X-nya itu 3,08 sekian, 3,0848703 ya di sini gitu ya. Bisa kita kita copy saja teksnya, kemudian kita pindahkan untuk menuliskan di pinggirnya, kita tulis di sini saja. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa nilai Y yang ini dia nggak berpengaruh ya. Jadi nilai Y-nya bisa kita hapus saja. Yang tertinggal adalah hanya nilai X, di mana nilai X itu adalah nilai EG-nya atau nilai dari band gap. Jadi X-nya bisa kita ubah jadi EG atau band gap-nya. Kemudian untuk merapihkan mungkin kita bisa tambahkan title ya atau judul di kurvanya gitu, bahwa ini merupakan kurva fungsi dari Kudelka-Munk seperti itu. Nah, kita pakai fitur teks aja nanti biar lebih rapih gitu ya nanti terlihatnya. Nah, setelah kita menentukan nilai EG ini, tentunya nanti kita bisa mengetahui ya sifat dan kegunaan dari material yang kita ujikan ini gitu. Jadi akan mempermudah analisis kita terhadap material yang kita uji. Mungkin ini merupakan grafik akhir hasil dari analisis band gap yang kita tentukan. Maka selanjutnya bisa kita lanjutkan analisis terhadap materi yang akan kita ujikan lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Selamat sampai jumpa lagi.